Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang analisis faktor eksternal dan perubahan kebijakan terhadap ekonomi makro dalam konteks ekonomi Islam, yang dimana kami akan merujuk ke fluktuasi harga minyak dunia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ika Josiviana. Saya, Nurfadila Maulana Akhyar, dengan nomor induk mahasiswa 22821 270. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang karakteristik fluktuasi harga minyak dunia. Apa sih fluktuasi harga minyak itu? Fluktuasi harga minyak adalah fluktuasi dalam bentuk melemah atau menguatnya harga minyak. Fluktuasi harga minyak juga merupakan suatu periode yang sering terjadi pada industri migas, teman-teman. Kedua itu ada krisis fluktuatif minyak dunia, yang dimana di dalamnya terdapat faktor fundamental dan faktor non-fundamental. Kita bahas yang faktor fundamental terlebih dahulu. Pada faktor fundamental terdapat mekanisme permintaan dan penawaran. Evolusi harga minyak dalam mekanisme permintaan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi global. Di sini, meningkatnya permintaan minyak menyebabkan kenaikan harga minyak, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi global yang jauh lebih kuat. Peningkatan permintaan minyak merupakan hasil lonjakan dari pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun, teman-teman. Dari tahun 1960 hingga 1973, terutama di negara-negara anggota organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan atau OECD. Selanjutnya, dari sisi penawaran, volatilitas harga minyak mentah global juga digambarkan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan atau pasokan minyak dari negara-negara produsen dan non-OPEC yang merupakan anggota organisasi negara-negara pengekspor. Selanjutnya ada faktor non-fundamental, yaitu adanya faktor geopolitik dan spekulasi. Faktor geopolitik termasuk situasi politik dan pengaruh dari OPEC. Ketersediaan politik di Timur Tengah dan Iran pada tahun 1973 dan 1978 turut menyebabkan krisis harga minyak pada saat itu, teman-teman. Demikian pula kerusuhan di beberapa negara yang menyebabkan produksi minyak turun selama seperempat, yang pada gilirannya menekan harga minyak. Selain itu, ancaman yang terus-menerus dari beberapa perselisihan seperti konflik antara Amerika Serikat dan Iran juga telah berkontribusi pada kenaikan harga dalam jangka waktu yang cukup lama. Penambahan pasokan atau suplai minyak di dunia juga mempengaruhi harga minyak dunia. Demikian pula perilaku dan tindakan spekulan diduga turut menyebabkan tingginya volatilitas harga minyak. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu pengaruh harga minyak dunia terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDB. Menurut Profesor Simon Kuznets, mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan jangka panjang kemampuan suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi lebih ekonomis bagi rakyat. Definisi ini dibagi menjadi 3 komponen. 괜찮아. 괜찮아. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui peningkatan pasokan barang. Yang kedua, kemajuan teknologi merupakan faktor penentu tingkat pertumbuhan ekonomi dalam konteks menyediakan berbagai macam barang kepada masyarakat. Yang ketiga, penggunaan teknologi yang meluas dan efektif membutuhkan penyesuaian yang praktis. Menurut Kilian dan Ramadan, setiap negara dapat merasakan dampak harga minyak dunia secara berbeda terhadap ekonominya. Bagi negara-negara pengekspor minyak, dampak kenaikan harga minyak dunia sebanding dengan pertumbuhan ekonomi. Karena ketika harga minyak dunia meningkat, pendapatan negara itu juga akan meningkat. Sementara itu, untuk negara pengekspor minyak, dampak kenaikan harga minyak dunia berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi negara itu. Karena seiring dengan kenaikan harga minyak dunia, biaya pembelian minyak juga akan meningkat global. Selanjutnya ada pengaruh harga minyak dunia terhadap inflasi. Apa sih inflasi itu? Inflasi sendiri merupakan kenaikan harga minyak secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga satu atau dua barang tidak dapat dianggap sebagai inflasi, kecuali kenaikan harga barang tersebut mempengaruhi kenaikan harga sebagian besar barang lainnya. Kemudian, arti kenaikan terus-menerus berarti terjadi dalam satu musim. Sebagai contoh, kenaikan terjadi sesaat sebelum hari raya tidak bisa dianggap sebagai inflasi karena hanya berlangsung dalam satu periode. Artinya, jika harga minyak dunia menaik atau mengalami kenaikan, inflasi juga akan meningkat.
Nah, yang ketiga itu ada pengaruh harga minyak dunia terhadap pengangguran. Seseorang dianggap menganggur jika mereka tidak memiliki pekerjaan dan aktif mencari pekerjaan. Harga minyak yang tinggi di pasar dunia menciptakan guncangan penawaran. Guncangan penawaran adalah peristiwa yang secara langsung mempengaruhi biaya produksi perusahaan, yaitu harga marginal, yang menyebabkan peningkatan total biaya produksi. Perusahaan akan merespon kenaikan biaya produksi dengan mengurangi tingkat produksi. Dengan tingkat produksi yang rendah, bisnis akan membutuhkan pekerjaan yang lebih sedikit, yang mengarah ke PHK, yang pada gilirannya akan meningkatkan tingkat pengangguran. Selanjutnya, peran PBB dalam mengatasi fluktuasi harga minyak. Perlu kita ketahui, PBB adalah suatu organisasi internasional yang didirikan dengan tujuan menjaga ketertiban serta perdamaian dunia dan menjaga hak asasi manusia tanpa memandang asal-usul seseorang. Selain itu, kita perlu mengetahui tujuan utama dari PBB ialah menjaga perdamaian dan keamanan dunia, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia, serta membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Peran PBB dalam fluktuasi harga internasional, yakni memantau jalannya perekonomian internasional agar dapat mengetahui penyebab terjadinya fluktuasi harga terhadap suatu barang, seperti pada minyak. Peran PBB dalam dunia internasional lebih condong dalam menyelesaikan suatu konflik antar bangsa, baik negara anggota PBB maupun bukan anggota PBB itu sendiri. Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa PBB merupakan lembaga organisasi internasional yang berperan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Dengan adanya tujuan tersebut, yakni menjaga perdamaian, melakukan pengembangan kerjasama internasional, serta memajukan hak asasi manusia, PBB telah melakukan kerjasama dengan 193 negara-negara yang ada di dunia, demi mencapai tujuan-tujuan utamanya. Selanjutnya, kita akan membahas peran pemerintah Indonesia dalam menghadapi fluktuasi harga minyak. Sebelum kita mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam menghadapi fluktuasi harga, kita perlu mengetahui apa saja dampak dari fluktuasi harga minyak. Adapun dampak dari fluktuasi harga minyak adalah sebagai berikut. Yang pertama, kenaikan harga minyak dapat menyebabkan penurunan output karena kenaikan harga memberikan sinyal berkurangnya ketersediaan input dasar untuk produksi. Yang kedua, terjadinya pergeseran daya dari negara importir minyak ke negara eksportir minyak. Yang ketiga, kenaikan harga minyak akan mendorong kenaikan permintaan uang. Yang keempat, kenaikan harga minyak juga dapat menyebabkan kenaikan inflasi. Dan yang terakhir, kenaikan harga minyak dapat memberikan efek negatif terhadap konsumsi, investasi, dan harga saham. Dari adanya pemaparan tersebut, dapat kita pahami bahwa peran pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi adanya hal tersebut. Tentunya, tindakan yang diambil oleh pemerintah tidak jauh dari peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan harga pasar. Salah satu peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan harga pasar yakni dengan menetapkan lembaga pengawas pasar yang bertugas sebagai regulator atau pengawas dalam proses mekanisme pasar. Dalam pengontrolan harga pasar ini, tentunya para pelaku pasar pun akan diawasi. Maka dapat disimpulkan pula bahwa peran pemerintah dalam mengatasi fluktuasi harga minyak dengan mengeluarkan aturan berupa larangan atau pembatasan terhadap ekspor minyak. Maka, kebijakan tersebut merupakan salah satu bagian dari upaya serta peran pemerintah dalam menstabilkan harga minyak akibat terjadinya fluktuasi harga minyak. Sendiri tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.